Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alim Nur Hidayat dengan NIM G002306. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai anatomi dari sistem sistem neuroendokrin. Oke, kemudian dilanjut. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu dari Brodmann area. Oke, jadi Broadman area ini sendiri itu merupakan area yang akan mengatur semacam aktivitas tubuh kita gitu. Nah, untuk Broadman area ini ada beberapa. Yang pertama itu ada Broadman area nomor 4, yaitu sebagai area motorik primer, di mana dia ini nih akan mengatur gerakan volunteer wajah dan juga ekstremitas berkaitan dengan traktus piramidalis. Kemudian berikutnya itu untuk area motorik sekunder atau Broadman nomor 6, dia ini berfungsi sebagai pengendali gerakan volunteer yang berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Kemudian berikutnya itu untuk area Brodmann 3, 1, dan 2, dia ini sebagai area sensorik primer, di mana nanti dia berfungsi untuk mengenali sumber, kualitas, dan juga kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Kemudian berikutnya yang nomor 43 itu, dia itu berupa area gustatorik, di mana dia ini berfungsi untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan atau di lidah kita. Kemudian berikut atau yang berasal dari lidah kita. Kemudian berikutnya nomor 44 dan juga 45, dia ini merupakan area bicara motorik atau area Broca, di mana fungsinya ini nih sebagai mengontrol aspek bicara motorik. Kemudian berikutnya itu yang nomor 39, kemudian 40, dan juga nomor 22, dan ini berfungsi sebagai area area bicara sensorik atau area Wernicke, di mana dia ini nih merupakan tempat pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa, baik lisan maupun tulisan, di mana kalau semisal lesi di area Broca ini menyebabkan seseorang memahami isi pembicaraan, tapi dia tidak bisa memberikan respon. Sementara kalau misalnya lesinya itu di area Wernicke, maka dia itu akan menyebabkan seseorang tuh tidak dapat memahami isi pembicaraan, tapi dia dapat berbicara, sehingga responnya itu tidak selaras dengan pembicara. Kemudian berikutnya itu ada nomor 41 dan juga 40 dia. Dia ini merupakan area auditori primer. Setelah itu selanjutnya nomor 22, eh, dia itu merupakan area auditori sekunder. Kemudian nomor 17 ini merupakan area visual primer. Dan nomor 18, 19 ini merupakan eh, area sensorik primer. Baik, kemudian kita lanjut. Untuk berikutnya ini ada mengenai traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Oke, apa sih perbedaannya? Jadi traktus piramidalis ini sendiri itu merupakan jaras area motor dari motorik primer dan sekunder. Dia ini berasal dari Brodmann area 4 dan Brodmann area 4 dan juga area 6, di mana di traktus piramidalis ini nih nanti dia akan berjalan menuju ke medula spinalis. Kemudian traktus ini nih akan menyilang secara kolateral di bawah medula oblongata di bagian sini yang disebut sebagai decussatio pyramidum. Nah, sisanya yang tidak menyilang ini, jadi ada bagian yang nggak menyilang juga di bawah sini, dia ini disebut sebagai traktus corticospinalis anterior, yang dimana dia nggak menyilang di bagian funiculus anterior. Kemudian traktus ini semua ini dia berasal dari sel Betz yang berjalan descendant dan berakhir di cornu anterior dari medulla spinalis. Oke, kemudian dilanjut. Selanjutnya di sini ada traktus ekstrapiramidalis. Untuk traktus ekstrapiramidalis sendiri ini dia berfungsi untuk pengendali aktivitas motorik mengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Dia terdiri dari beberapa pengendalian. Yang pertama itu ada traktus vestibulospinalis, di mana dia berfungsi untuk keseimbangan dan juga tonus otot. Kemudian berikutnya ada traktus reticulospinalis, ventrolateral dari pons. Kemudian traktus reticulospinalis lateralis dari media oblongata. Kemudian traktus rectospinalis dari mencephalon menuju medulla spinalis. Kemudian juga setelah itu ada traktus tectospinalis dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Nah, yang untuk kita ketahui juga jika pada bayi itu
bagian ekstrapiramidalisnya ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, nanti pada bayi itu mereka belum bisa menggenggam atau mempertahankan barang itu secara baik. Jadi mereka agak susah untuk menggenggam barang secara baik itu. Kemudian Kemudian bisa dilanjut di sini untuk bagian encephalon, di mana bagian encephalon itu sendiri dia sebenarnya terdiri dari tiga tuh. Yang pertama tiga jenis yaitu ada cerebrum, cerebellum, dan trunkus cerebri yang masuk ke dalam sistem saraf pusat. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu bagian dari cerebrum. Nah, cerebrum ini sendiri itu merupakan bagian dari encephalon yang terbesar, di mana dia terletak di fossa cranii anterior et media. Dia terdiri atas dua belahan, yaitu ada hemisferium cerebri dexter et sinister. Dia bisa dilihat kalau misalnya dari anterior, di sini dia nggak bisa dilihat untuk lobus dexter dan sinisternya. Hemisferium ini nanti dipisahkan oleh yang namanya visura longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum. Oke, untuk cortex itu merupakan bagian terluar dari cerebrum yang tersusun atas lipatan yang bernama gyrus dan visura. Jadi di sini akan ada beberapa lobus untuk di bagian cerebrumnya sendiri. Yang pertama itu ada lobus frontalis, kemudian setelah itu ada lobus parietalis, setelah itu ada lobus temporalis, kemudian juga nanti akan ada lobus occipitalis, dan ada lobus limbicus dan insula yang dia ini terdapat di bagian dalam ini. Ketika dibuka nanti ada lobus limbicus dan juga insula. Nah, tadi juga kan di bagian sini nih dia itu di apa namanya dia itu akan dipisahkan oleh sulcus-sulcus kan bagian lobusnya itu. Nah, yang pertama itu ada sulcus centralis, di mana dia ini akan memisahkan antara lobus frontalis dan juga parietalis. Kemudian juga setelah itu ada sulcus lateralis cerebri sylvii, di mana dia ini akan memisahkan lobus temporalis dan juga lobus dari lobus frontalis dan juga lobus parietalis. Kemudian setelah itu ada sulcus parieto-occipital, di mana dia ini nih berfungsi untuk memisahkan lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Kemudian setelah itu ada sulcus calcarina, di mana dia ini berada di fascia media dari hemisferium cerebri. Dia itu berfungsi dia di sini terdapat banyak korteks visual primer. Kemudian eh, di bagian lain juga ada gyrus-gyrus. Yang pertama itu ada gyrus presentralis, di antara sulcus presentalis dan sulcus centralis, kemudian gyrus frontalis superior, di mana gyrus frontalis superior itu ada di sini. Oke, kemudian frontalis superior, kemudian ada gyrus frontalis medius, dia di bagian sini. Kemudian yang eh, terakhir itu ada gyrus frontalis inferior, di mana dia itu ada di bagian di Oke, jadi di sini ada gyrus frontalis superior, kemudian setelah itu ada gyrus frontalis medial, dan juga yang terakhir itu ada gyrus frontalis inferior. Kemudian untuk di lobus parietalis itu ada gyrus postcentralis, kemudian gyrus parietalis superior, sama gyrus parietalis inferior. Kemudian berikutnya itu untuk yang di bagian gyrus lobus temporalis itu ada gyrus temporalis superior, kemudian juga nanti ada gyrus temporalis medius dan juga atau medial, dan juga yang terakhir itu ada gyrus temporalis inferior. Saya itu untuk lob occipitalis sendiri ada gyrus occipitalis superior dan juga gyrus occipitalis inferior. Kemudian untuk limbicus dan cinguli ini, limbicus cinguli dan insula dan ada berada di dalam sini sehingga tidak bisa terlihat jika tidak dibuka seperti itu. Kemudian berikutnya untuk Oke, jadi dia di bagian sini untuk yang bagian singuli dan juga untuk bagian gyrus lobus limbicus dan juga lobus insula itu bisa dilihat di sini. Oke, kemudian berikutnya untuk di bagian cerebrum ini juga ada ini di kapsula internalnya itu terdapat kumpulan serabut eferen yang berasal dari korteks cerebri. Kapsula interna ini berada di antara nukleus caudatus, nukleus lentiformis, dan juga
thalamus. Jadi dia ini ada tiga kapsula internal. Yang pertama ada crus anterius, crus posterius, dan juga ada genu. Nah, kemudian dia ini di sini ada corona radiata, yang dimana dia ini serabut proyeksi yang menyebar ke semua jurusan korteks cerebri, atau dia ini berupa serabut afren terletak di medial dari serabut asosiasi. Kemudian juga di sini ada radiato optika, di mana dia ini merupakan penjalaran serabut saraf di crus posterior kapsula interna menuju visura calcarina. Oke, kemudian untuk vaskularisasi dari cerebri ini sendiri, dia ini divaskularisasi oleh circulus arteriosus Willisi, di mana circulus arteriosus Willisi ini berada di bagian inferior dari cerebri. Cerebri alurnya itu jadi dari arteri carotis interna anterior bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Kemudian dua arteri vertebralis atau posterior itu nanti dia akan bersatu menjadi arteri basilaris, memvaskularisasi trunkus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Oke, kemudian berikutnya nanti kita akan masuk ke bagian eh, medula spinalis. Oke, untuk medula spinalis ini sendiri itu struktur internalnya itu ada substansia alba, di mana yang warnanya itu putih karena dia berisi serabut saraf yang terselubung. Serabut saraf yang terselubung mielin. Substansi alba ini dibagi menjadi tiga, ada funiculus anterior, kemudian ada funiculus lateral, dan juga setelah itu ada funiculus posterior. Nah, selain substansi alba, dia juga ini ada yang namanya substansia grisea, di mana substansia grisea ini warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya itu terdapat kanalis centralis di sini yang nantinya itu akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Oke, kemudian plexus kita lah balik lagi di sini. Jadi plexus di medula spinalis itu akan dibagi menjadi tiga, yaitu ada plexus cervicalis, kemudian ada plexus brachialis, dan juga yang terakhir itu ada plexus eh, apa namanya lumbosacralis. Nah, plexus lumbosacralis. Nah, untuk yang pertama itu kita mulai dulu dari plexus cervicalis. Ini dibentuk oleh ramus primari ventralis nervus cervicalis 1 sampai dengan 5. Nervus cervicalis 1 sampai dengan 5. Kemudian plexus brachialis itu dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8 dan juga nervus thoracal 1. Kemudian untuk plexus lumbosacralis ini dia ini terbentuk dari eh, tiga plexus. Yang pertama plexus lumbalis, dia berasal dari nervus lumbalis 1 sampai 5. Kemudian plexus sacralis, dia berasal dari nervus sacralis 1 sampai 4. Kemudian juga ada plexus coccygeus, di mana dia ini berasal dari nervus sacralis nomor 4 sampai dengan 5 dan juga nervus coccygeus. Kemudian dia ini terdapat beberapa pembesaran, ada dua pembesaran. Yang pertama itu ada intumescentia cervicalis, yaitu di cervical 3 sampai thoracal 5. Berarti di sini, di antara sini, di mana yang paling besarnya itu atau yang paling maksimum itu dia berada di pembesarannya di cervical 6. Jadi bisa terlihat ini cukup gede di sini. Kemudian juga ada in- intumescentia intumescentia eh, lumbales, di mana dia ini berasal dari torakal 10 sampai dengan lumbal 2, di mana pembesaran klimaksnya atau pembesaran yang paling gede itu terlihat di bagian lumbal 2. Terlihat di bagian torakal 12. Bisa dilihat di sini, ini pembesaran yang paling gedenya terlihat di torakal 12. Oke, kemudian ada beberapa bagian penting juga di medulla spinalis. Yang pertama itu ada conus medullaris, merupakan ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk rucut. Kemudian setelah itu tuh ada cauda equina, merupakan struktur buntut atau ekor pada radicus lumbalis et sacralis. Jadi dia tuh terlihat seperti ekor gitu. Oke, kemudian tractus ascendens dan descendens medulla spinalis. Kanan tractus ascendens itu dia tuh ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada spinothalamic anterior, di mana fungsinya itu untuk membawa rangsang, raba, dan nyeri tekan. Kemudian spinothalamic lateral, dia itu berfungsi untuk membawa rangsang nyeri dan suhu.
Setelah itu ada spinocerebralis anterior dan posterior yang berfungsi untuk membawa rangsang keseimbangan dan proprioreseptif. Dan juga yang terakhir itu ada bagian columna dorsalis posterior, di mana fungsinya itu untuk melokalisasi sentuhan, getaran, dan diskriminasi dua titik serta proprioreseptif. Proprioceptif. Kemudian bagian descendens, yaitu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada tractus corticospinalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot volunteer. Kemudian ada tractus rubospinalis merupakan tractus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Kemudian tractus tectospinalis merupakan tractus ekstrapiramidalis yang fungsinya itu untuk refleks lengan, respon terhadap penglihatan dan pendengaran atau kulit. Kemudian tractus extrapyramidalis itu ada juga tractus extrapyramidalis yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Oke, kemudian berikutnya kita akan masuk ke nervus cranialis. Oke, apa sih nervus cranialis itu? Jadi nervus cranialis itu merupakan nervus-nervus yang keluar dari otak, di mana dia ini berjumlah 12 pasang. Nah, berjumlah 12. Nah, masing-masing peranan, dia ini memiliki masing-masing peranan tersendiri. Setiap nervus ini keluar mempunyai jarak sensor atau aferen dan juga motorik atau eferen. Lalu dia ini dinamakan berdasarkan fungsinya. Oke, jadi ada beberapa nervus. Yang pertama itu ada nervus olfactorius di bagian sini, di mana dia ini berfungsi untuk pembau. Kemudian ada nervus opticus, di mana dia ini berfungsi untuk penglihatan atau optik. Kemudian nervus oculomotorius, di mana dia ini berfungsi untuk menginervasi otot penggerak bola mata. Kemudian ada nervus trochlearis. Untuk nervus trochlearis ini sendiri, dia ini berfungsi untuk menginervasi musculus obliquus superior yang berfungsi un- untuk menarik bola mata ke atas. Kemudian berikutnya itu ada nervus trigeminus. Untuk nervus trigeminus ini sendiri dia tuh fungsinya untuk baik. Kemudian berikutnya itu ada nervus abducens. Dia itu berfungsi untuk abduk atau menjauhi linea mid sagittal, yang berarti dia tuh menginervasi otot rectus lateralis pada mata yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke bagian lateral. Kemudian ada nervus facialis di mana dia itu berfungsi untuk menggerakkan wajah. Kemudian nervus vestibulocochlearis di mana dia ini berfungsi untuk keseimbangan dan juga pendengaran, sama seperti namanya vestibulo dan cochlear. Kemudian ada nervus glossopharyngeus di mana dia ini berfungsi untuk mengatur lidah atau taste bud pada sepertiga posterior. Kemudian juga menginervasi faring di mana dia ini mengatur otot pada faring yaitu musculus stylohapharyngeus. Kemudian ada nervus vagus, lalu ada nervus accessorius, dan juga ada nervus hypoglossus. Oke, kemudian untuk jaras nervus ini sendiri dan berbeda-beda, di mana nervus satu dan 2 itu, di mana nervus satu dan 2 ini berasal dari encephalon, kemudian nervus 3 sampai dengan 12 itu berasal dari batang otak, di mana yang nervus 3 sampai 4 itu dari mesencephalon, nervus 5 sampai 7-nya dari pons, dan juga nervus 9 sampai 12-nya itu berasal dari medulla oblongata. Kemudian bisa kita lihat di sini merupakan tempat keluar dari nervusnya. Yang pertama itu olfactorius, dia tuh keluar di bulbus olfactorius. Kemudian juga nanti nervus opticus dia keluar di chiasma opticum. Kemudian oculomotorius dia tuh keluar dari eh, fossa interpendicularis. Kemudian nervus trochlearis dia tuh keluar dari eh, caudal collicus inferior. Kemudian nervus trigeminus tuh dia keluar melalui brachium pontis. Kemudian nervus abducens tuh dia keluar melalui sulcus bulbopontinus. Kemudian nervus facialis tuh dia keluar melalui eh, angulus cerebropontinicum. Kemudian nervus vestibulocochlearis dia keluar melalui angulus cerebropontinicum juga, pontinicum. Kemudian nervus glossopharyngeus itu dia keluar melalui sulcus posterolateralis. Kemudian nervus vagus keluar melalui sulcus posterolateralis. Kemudian sulcus nervus accessorius juga sama keluar melalui sulcus posterolateralis, dan yang terakhir nervus hypoglossus dia keluar melalui sulcus anterolateralis.
Oke, kemudian eh, kita membahas mengenai sirkulus. Kemudian kita membahas mengenai sirkulus arteriosus Willisi. Untuk sirkulus arteriosus Willisi ini sendiri, dia ini merupakan struktur yang terdiri dari dua arteri carotis interna, dexter et sinister. Nah, dua arteri cerebral anterior, arteri communicans anterior, dan juga dua arteri cerebral posterior, dan juga dua arteri communicans posterior. Fungsi utama dari circulus arteriosus Willis ini adalah sebagai suplai darah ke otak dan jalur alternatif jika salah satu arteri ke otak itu mengalami penyumbatan, sehingga membantu mencegah kerusakan otak mengalami penyumbatan sehingga kerusakan otak yang mungkin terjadi akibat berkurangnya suplai darah atau biasa disebut iskemi. Oke, kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai perjalanan atau jalur penglihatan pada mata. Oke, jadi yang pertama itu eh, kornea itu, jadi cahaya itu pertama kali masuk melalui kornea, di mana dia ini berupa lapisan transparan di bagian depan mata. Lalu kornea ini fungsinya untuk apa? Dia itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya dengan membiaskannya, memainkan peran utama dalam fokus awal cahaya. Kemudian nanti dia tuh akan masuk melewati aqueous humor. Di aqueous humor ini nanti tuh setelah melewati kornea, cahaya tuh bergerak melalui aqueous humor, cairan bening yang mengisi ruang antara kornea dan juga lensa. Di mana di sini aqueous humor tuh membantu untuk membiaskan cahaya lebih lanjut. Kemudian nanti dia masuk ke lensa, di mana cahaya cahaya kemudian mencapai lensa. Kemudian ini berupa struktur transparan yang dapat berubah bentuk bentuk untuk memfokuskan cahaya secara lebih tepat ke retina. Nah, proses ini nih disebut sebagai akomodasi, di mana nanti lensanya ini bisa semakin cembung atau semakin pipih untuk memfokuskan cahaya ke retina. Kemudian masuk ke vitreous humor. Di vitreous humor ini setelah melewati lensa, cahaya itu bergerak melalui vitreous humor. Zat ini terbentuk seperti gel yang mengisi bagian dalam bola mata dan membantu untuk mempertahankan bentuknya. Kemudian nanti tuh masuk ke retina, sampai ke retina, lapisan jaringan saraf di bagian belakang mata, retina ini akan mengandung fotoreseptor, yaitu sel-sel yang peka terhadap cahaya, yang terdiri dari sel batang dan juga sel kerucut. Kemudian nanti transduksi cahaya fotoreseptornya akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik melalui proses yang disebut transduksi. Sinyal listrik ini kemudian diteruskan ke sel-sel bipolar dan juga sel ganglion di retina. Kemudian jalur optik ke otaknya itu yang pertama tuh nanti akson-akson dari ganglion tadi itu tuh akan bergabung membentuk saraf optik yang membawa sinyal visual dari setiap mata menuju ke dalam otak. Kemudian berikutnya chiasma optikum. Ini nih dia nih saraf optik yang tadi dari mata kanan dan juga mata kiri itu akan bertemu di chiasma optikum. Kemudian di mana serat saraf ini menyeberang ke sisi berlawanan otak. Jadi ini memungkinkan informasi dari bidang visual kanan dan kiri diintegrasikan. Kemudian tractus opticus, setelah chiasma optikum nanti sinyal visual itu bergerak melalui tractus opticus. Kemudian dia menuju ke nukleus geniculatum lateralis. Kemudian nanti dia akan diproses di otak. Oke, kemudian otot-otot yang menggerakkan bola mata. Jadi ada beberapa otot yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Jadi yang pertama itu ada untuk mata kanan terlebih dahulu ini ada musculus obliquus inferior dan juga musculus rectus superior, di mana mata kiri ini ada musculus rectus superior. Kedua muskulus ini berfungsi untuk mengatur mata ketika melirik ke bagian atas dan kiri. Kemudian selanjutnya muskulus di mata kanan itu ada musculus rectus lateralis dan di mata kiri ada musculus rectus medialis, di mana kedua otot ini berfungsi untuk mengatur mata ketika dia itu melirik ke kanan. Kemudian untuk mengelirik ke kiri itu di mata kanan ada musculus rectus medialis, di mata kiri ada musculus rectus lateralis. Kemudian untuk melirik ke kanan bawah, dia itu ada musculus rectus inferior pada mata kanan dan musculus obliquus superior pada mata kiri. Kemudian untuk melirik ke bawah kiri, dia ini ada musculus obliquus superior di mata kanan dan juga ada musculus rectus inferior di mata kiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Oke, jadi saraf simpatis ini sendiri itu
dia distribusinya di segmen torakolumbal, di mana dia ini neuron preganglioniknya memiliki akson yang pendek dan neuron postganglioniknya itu aksonnya tuh panjang. Setelah itu neuron preganglioniknya ini melepaskan asetilkolin, sedangkan neuron postganglioniknya itu melepaskan norepinefrin. Kemudian dia ini nih sebagai efek fight or flight, di mana ketika tubuh kita merasa terancam, maka yang bekerja ini saraf simpatis. Jadi kayak nanti matanya itu bisa bagian pupilnya itu bisa mengalami dilatasi, kemudian juga jantungnya heart rate-nya meningkat. Itu karena apa namanya disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh saraf simpatis. Kemudian berikutnya itu saraf parasimpatis, di mana dia ini distribusinya di segmen kraniosakral, berbeda dengan saraf simpatis tadi yang di torakolumbal. Kemudian neuron praganglioniknya ini memiliki akson yang lebih panjang dan juga postganglioniknya itu memiliki akson lebih pendek. Ini kebalikan dari saraf simpatis tadi. Kemudian preganglionik dan postganglioniknya ini sama-sama melepaskan ACH. Kemudian efek psikologisnya itu yaitu berupa rest and digest, di mana dia ini berarti kebanyakan itu dia berada di sistem digestif pada tubuh manusia. Baik, kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai modalitas dari saraf kranial. Oke, di modalitas saraf kranial ini sendiri ini ditentukan oleh beberapa. Yang pertama ada arah rangsangan, di mana dia ada dua jenis. Ada afren, jika rangsangan tersebut berjalan dari reseptor ke organ organ ke saraf pusat. Kemudian efren, jika rangsangan tersebut berjalan dari pusat saraf ke bagian efektor organ. Kemudian berarti afren itu berarti ke atas, efren itu ke bawah. Kemudian efferent itu kemudian bentuk rangsangan yang diterima itu dibagi menjadi dua, ada general dan spesial. General itu berupa rangsang umum, berupa nyeri sakit, raba tekan, panas, dingin, maka komponennya disebut sebagai general. Kemudian spesial itu berupa rangsang khusus, berupa rangsang rangsang sensorik maupun motorik yang datang pada organ-organ indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, juga pada organ yang lain. Asal-usul organ yang menerima rangsangan tuh visceral itu berasal dari derivat endoderm, kemudian somatik itu berupa derivat dari ektoderm, dan juga derivat arcus branchialis. Oke, modalitas saraf kranial itu dia tuh ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada GSE atau General Somatic Efferent berupa motorik untuk skelet umum. Kemudian berikutnya itu ada GVA atau General Visceral Efferent di mana dia itu otonom parasimpatis untuk kelenjar dan pupil. Kemudian SVA di mana Special Visceral Efferent di mana dia ini fungsinya untuk motorik skelet yang berasal dari brachial arc. Contohnya otot pengunyah, mimik, musculus sternocleidomastoideus di mana di leher dan juga musculus trapezius dan otot laring serta faring. Kemudian GVA atau General Visceral Afferent, kemudian SVA atau Special Visceral Afferent, kemudian GSA atau General Somatic Afferent dan juga ada SSA atau Special Somatic Afferent. Jadi untuk yang pertama adalah nervus olfactorius, dan ini modalitasnya berupa SVA. Kemudian untuk nervus opticus, dan ini modalitasnya sebagai SSA. Kemudian untuk oculomotorius, dan ini modalitasnya sebagai GSA dan juga GVA. Kemudian untuk trochlearis, dan ini modalitasnya itu sebagai apa namanya GSA, kemudian nervus trigeminus, dia ini modalitasnya itu SVA dan GSA, kemudian nervus abducens dia itu GSA. Setelah itu nervus facialis dia itu GVA, SVA, SVA dan juga GSA, kemudian vestibulocochlearis itu dia SSA, kemudian glossopharyngeus dia itu GVA, SVA, GVA, GVE, GVA, SVE, SVA, dan juga GSE. Kemudian nervus vagus, dia itu tuh berupa GVA, SVA, GVA, SVA, dan juga GSE, GSA. Kemudian nervus accessorius itu SVA, dan juga nervus hypoglossus itu GSE. Oke, untuk pembahasan neuroendokrin kita mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.